Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita untuk malam ini pada tanggal 4 Agustus 2023 adalah melalui 1 Yohanes 4 ayat 10 yang bunyinya demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya renungan malam ini boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk bisa melakukan tindakan kasih yang seturut dengan kehendak-Mu, karena Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, supaya kami dapat mengasihi sesama dan lingkungan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Topik kita adalah mengenai kasih Allah yang lebih dulu datang kepada kita. Secara umum, kasih dapat diartikan dengan suatu keadaan atau karakteristik di mana adanya perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu, baik itu kepada manusia maupun kepada benda-benda. Berbeda dengan kasih dalam arti Alkitabiah, karena kasih itu datang dari Allah, maka kasih dapat didefinisikan dengan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka inisiatif dan prakarsa kasih berasal dari Allah dan ditujukan kepada segenap ciptaannya termasuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesona kasih Allah itu jelas tampak dalam pribadi Yesus Kristus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Tuhan Yesus mengadakan mujizat pengadaan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang lelaki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu dapat kita temukan dalam Markus 6 ayat 34 sampai 44. Penginjil Markus dengan jelas menulis bahwa mukjizat itu pertama kali karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada ribuan orang yang setia mengikutinya sampai menjelang malam. Maka ketika para murid bersikap sudah menyerah, kalah sebelum bertanding, ia dengan tegas berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Dia menegur para murid dan kita semua bahwa kita jangan lepas tangan atau cuci tangan seolah-olah itu bukan tanggung jawab kita. Dari 5 roti, 2 ikan saja bisa buat makan 5.000 orang lebih sampai kenyang. Maka kita yang hidup dalam suasana komunikasi tanpa batas ini, maukah kita lepas tangan? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan adalah modal dan model kasih kita. Kita mampu mengasihi karena Tuhan menanamkan benih kasih itu dalam diri kita. Kiranya kasih kita kepada sesama, siapapun dan dari manapun asalnya, berpolakan pada kasih Tuhanlah yang harus kita teladani. Juga dalam suasana pandemi yang sudah berubah sekarang kepada endemi, meskipun sudah dinyatakan sebagai masa endemik yang tidak menentu ini, kasih kepada mereka yang jadi korban wabah, langsung maupun tidak langsung harus dapat kita wujudkan. Bisakah itu? Bagi kita, Allah tidak ada yang mungkin mustahil dapat dikerjakannya, yang bisa dikerjakannya. Dalam Alkitab ada 4 definisi kasih yang perlu kita tahu, yaitu 1. Kasih adalah perintah. Tuhan memerintahkan kita supaya saling mengasihi, dan inilah kasih itu,
yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Itu dapat kita temukan di 2 Yohanes 1 ayat 6a. Kita mungkin gak akan selalu bisa mengontrol emosi kita. Dan Tuhan pun tak mungkin selalu memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Bayangkan gimana kalau Tuhan harus memerintahkan seorang anak kecil yang nangis supaya tiba-tiba senang. Katanya, aku perintahkan kau senang. Sekalipun Tuhan punya kuasa melakukan hal itu, Dia memilih supaya kita sendirilah yang berinisiatif untuk melakukannya. Begitu juga dengan mengasihi. Tuhan mau kita mengasihi orang lain lebih dulu tanpa harus diperintah. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Di 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kalau kamu bertindak mengejar sesuatu, tentu ada yang harus kita capai. Itu artinya kita harus berada pada suatu keputusan membuat pilihan. Begitu halnya dengan kasih. Mengasihi adalah pilihan. Kita diberi pilihan untuk mengasihi atau tidak. Kitalah yang memilih mencintai orang lain sama seperti Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Kasih atau cinta harus dibuktikan oleh tindakan dan perbuatan. Alkitab berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih ke semua orang di sekitar kita. Hanya saja kitalah yang suka abai dan terlalu sibuk sama diri kita sendiri. Apakah kita pernah berpikir enak enggaknya lebih dulu menanyakan kabar ke orang lain? Pernahkah kita tergerak pengen menyapa seorang lebih dulu? Atau pengen membantu orang lain saat mereka tampak kesulitan? Ada banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu karena kita terlalu egois. Yang keempat, kasih adalah komitmen. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b bahwa Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ternyata hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, maka kasih yang kita punya itu menyatu dengan kasihnya Tuhan. Saat itulah Tuhan akan tetap tinggal bersama dengan kita. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Apakah kasih kita sudah sesuai dengan pengertian kasih dari Tuhan? Yuk belajar menerapkan keempat kasih ini dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar. Allah lah kasih itu dan dari Dia sumber kasih itu. Ingatlah, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita supaya kita saling mengasihi. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia dengan sesuatu. Dan kasih bisa bermakna luas, bahkan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi bisa juga antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mana kasih yang sesungguhnya itu? Bagaimana kita menunjukkan kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Tuhan dengan baik, itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Tidak merebut kebahagiaan lain dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Kasih adalah suatu perasaan. Tetapi kasih ini beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa peduli seorang insan tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk yang dikasihinya. Oleh karena itu, setiap insan mau dirinya atau mereka disayangi. Karena dengan rasa sayang itu, setiap insan dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Apabila sifat kasih sayang itu mulai luntur, dan sifat dendam, kebenciannya lebih besar, maka akan menjanjikan kehancuran kepada sesuatu bangsa
atau masyarakat. Kasih mempunyai makna yang beragam. Kasih berarti menyayangi. Dan tujuan yang bisa diartikan dari makna kasih penjelasan di atas itu adalah diciptakan untuk membuat kita saling mengasihi, karena dengan kasih kita akan selalu berbuat yang terbaik. Baik itu hubungan antara kita dengan Tuhan, manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami, aku, dia, dan mereka, umat yang Kau kasihi, agar mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Ajarlah kami untuk berani mengambil inisiatif dalam kasih itu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.